Akhirnya bisa juga ngetes Ryzen 5 8600G, salah satu CPU dengan APU terkencang di dunia saat ini. Tapi kata orang kemahalan, emang ya? Ya, saat ini emang kondisinya sakit banget. Kita mau ngerakit PC walaupun dibilang hardware-nya kelas budget, tapi ternyata harganya udah nggak ada yang murah, bre. Kelas bawah-bawah aja itu harganya udah, aduh, mahal banget lah untuk ukuran kantong orang Indonesia pada umumnya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sejarah harga hardware dari dolarnya aja, dari sejak zaman dulu sampai sekarang, sebenarnya penambahannya nggak terlalu banyak. Penambahan dari angka harga dolarnya loh ya. Tinggal kalau dirupiahin, ini yang semakin mahal nggak karu-karuan. Ya, bisa jadi karena adanya inflasi, terus pelemahan nilai rupiah, terus kondisi politik ekonomi dan segala macam tete bangkainya saya nggak tahu lah ya. Tapi yang pasti kita cuma pengen tahu hasil akhirnya gimana. Harga hardware mahal di Indonesia. Nah, di sini kita akan bicarakan Ryzen 5 8600G. Nggak ada di sini. Di sini udah terpasang di sini ya, udah habis dites. Dan ini kalau di Indonesia harganya sekarang sekitar 4 jutaan. Banyak yang bilang, yang udah ngetes, mereka bilang bahwa harganya kemahalan. Jadi kalau kita mau ngegame, daripada beli ini, mendingan beli CPU lain yang harganya lebih murah, ditambah GPU sekelas mungkin 1650, itu udah bisa dapat performance yang lebih kenceng dibandingin 8600G dan APU-nya. Ya memang bener sih kalau kita hanya bicara tentang harga dan gaming performance. Tapi apakah hanya itu doang? Kita lihat dulu histori harga Ryzen 5 dari sejak awal dulu dirilis. Generasi pertama, Ryzen 5 1600X dirilis dengan harga resmi $249 US. Kemudian 2600X malah lebih murah di $229 USD. Kemudian 3600X balik lagi ke harga awal $249. Terus di 5600X malah harganya naik jadi $299. Termasuk 7600X yang juga dirilis dengan harga $299 US. Nah, kemudian ada lagi Ryzen 5 5600G yang dirilis dengan harga resmi $249 USD. Secara spek CPU dia memang sedikit lebih rendah dibandingin 5600X, tapi dia punya kelebihan yang tidak dimiliki CPU lain di pasaran. Integrated GPU yang bisa dipakai main game. Walaupun nge-gamenya ini nggak terlalu kenceng, tapi masih bisa lah dia dipakai dan setara dengan kurang lebih GTX 750 Ti. Jadi kalau kamu hanya butuh untuk main game ringan, 5600G udah cukup banget, bre. Nah, sekarang penerusnya 8600G kurang lebih menerapkan sistem yang sama. CPU yang dikasih dengan APU yang udah cukup untuk main game ringan. Dan apakah dia kemahalan? Kita lihat harga resminya. Dia dirilis cuma dengan harga $229 US atau sekitar 3,5 jutaan seharusnya. Jadi walaupun di Indonesia harganya 4 juta, kita udah tahu bahwa ternyata dia dirilis dengan harga yang tidak lebih mahal dibandingin Ryzen 5 yang lain yang sudah dirilis sebelumnya. Jadi kalau mau dibilang overpriced, jelas enggak. Karena harganya sudah sewajarnya harga sebuah Ryzen 5. Nah, di sini saya udah lakukan beberapa tes ringan. Nggak usah banyak-banyak karena udah banyak sekali yang ngetes. Jadi hanya sekedar untuk menjawab rasa penasaran saya. Di mana prosesornya saya pasang ke motherboard MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi. Seri B ini secara performance adalah chipset sweet spot untuk nemenin Ryzen 5, karena untuk seri A buat saya pribadi ada terlalu banyak hal yang dipangkas. Tapi tentu saja semua kembali ke budget. Yang pasti untuk B650 Gaming Plus Wi-Fi ini fiturnya udah komplit banget dari VRM yang dikasih heatsink dan cukup gede dimensinya, yang udah pasti cukup banget untuk menjalankan Ryzen 5 8600G. Udah support semua CPU Ryzen 7000 dan 8000. Silahkan cek di website resminya untuk tahu BIOS versi berapa yang support CPU mana. Termasuk cek juga QVL untuk RAM-nya. Di sini tertulis support maksimum capacity 192 GB dengan speed maksimum 7200 plus OC. Tapi sekali lagi, cek ketentuannya di situ seperti apa untuk bisa mencapai speed yang kamu mau. Kemudian untuk display ini cocok banget. Outputnya udah lengkap untuk 8600G. Kita dikasih satu HDMI 2.1 dan satu DisplayPort 1.4 yang masing-masing bisa support up to 4K 60Hz. Kemudian untuk grafis, seandainya butuh dedicated GPU nantinya, kita dikasih PCI Express x16 Gen 4 untuk slot utamanya. Untuk storage drive kita dikasih 2 slot M
M.2 yang support NVMe Gen 4x4, tapi di sini tidak disebutkan support untuk M.2 SATA. Jadi pastikan yang kamu pasang di sini adalah NVMe. Kalau butuh SATA, cuma bisa pakai konektor konvensional yang ada dikasih 4 port di sini. Kita beralih ke I/O panel di bagian belakang. Dari yang paling atas ada tombol flash BIOS. Kemudian ada HDMI dan DisplayPort, terus ada LAN 2,5 GB per second, 3 port USB-A 10 GB, 1 USB-C 20 GB, 4 USB-A 5 GB, kemudian konektor antena Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3 serta audio jack. Kalau kurang USB-nya, konektor front panelnya bisa kamu manfaatkan untuk nambahin lagi 4 port USB 2, 2 port USB-A 5 GB dan 1 USB-C 10 GB per second. Nah, sekarang kita lihat sekilas gimana performance dari Ryzen 5 8600G. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat license key Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Saya tidak melakukan tes secara mendetail karena poin yang mau saya sampaikan sebenarnya hanya soal harga. Tapi kita lihat nih, di Blender Performance, Ryzen 5 8600G bisa menyelesaikan render dalam waktu 195 detik. Jauh lebih kencang dibandingin Ryzen 5 5600G dan Core i5 12400F, tapi masih lebih lambat dari Ryzen 5 7600X. Di Cinebench R23, multicore kondisinya sama. Ryzen 5 8600G ini cukup jauh meninggalkan 5600G yang hanya setara dengan Core i5 12400F, tapi masih tetap di bawah 7600X. Performance single core-nya juga kurang lebih punya skema yang hampir sama. Pada pengujian V-Ray hasilnya juga nggak berubah, 8600G masih lebih kencang dari 12400F yang ternyata juga masih di bawah 5600G, tapi masih kalah dari 7600X. Sedangkan untuk gaming, berkat bantuan FSR kita masih bisa lah dapat FPS yang cukup nyaman. Tinggal kita atur kualitas grafisnya tergantung seberapa berat gamenya. Dan dari 4 game yang udah saya coba, masih bisa lah kita main di kualitas medium 1080p dengan bantuan FSR dan FPS-nya yang cukup nyaman di beberapa game. Yap, itu dia tadi Ryzen 5 8600G. Ya, kalau memang target kamu ngerakit PC kayak gini pakai APU dan pengen bisa main game AAA dengan kualitas grafis tinggi dan FPS tinggi, kayaknya masih jauh karena secara performance ternyata memang masih di bawah GTX 1650. Jadi kalau dibilang bahwa untuk gaming performance mendingan kamu beli CPU lain yang lebih murah ditambah GTX 1650 bisa lebih kenceng dari ini, ya emang bener kalau kita hanya butuh gaming performance. Tapi kalau kita lihat dari CPU powernya, Ryzen 5 8600G ini jelas lebih kencang dibandingin Core i5 12400. Dan nggak bisa dipungkiri, Ryzen 5 8600G ini adalah CPU yang cukup kencang. Walaupun masih di bawah Ryzen 5 7600X, tapi dia punya bonus yang tidak dimiliki 7600X ataupun CPU lainnya. APU yang udah cukup untuk bisa mainin game dengan frame rate yang cukup lumayan walaupun dengan kualitas yang nggak terlalu tinggi. Tapi kalau pakai CPU yang lainnya nggak bisa sama sekali. Pengen main game yang enteng tetap harus beli GPU bre. Dan kalau sekali lagi kita bandingin soal harga, termasuk yang kemarin dites sama Bang Alfa 8700G kakaknya ini yang harganya 5,8 jutaan dan dibilang kemahalan, ya sekali lagi kalau kita lihat dari CPU performance-nya, Ryzen 7 8700G hampir bisa menyamai performance dari 7800X 3D yang harganya 6,5 jutaan. Tinggal masing-masing memang punya kelebihan sendiri-sendiri. 7800X 3D kalau ditambahin GPU, dia akan jadi kencang banget. Dia adalah prosesor terkencang untuk gaming saat ini kalau pakai dedicated GPU. Sedangkan 8700G kelebihannya adalah udah punya APU. Jadi kalau kamu hanya butuh processing power CPU untuk pekerjaan, gak butuh pengolahan grafis, kamu gak perlu beli dedicated GPU dan masih bisa dipakai main game tipis-tipis bre. Tapi gimana ceritanya kalau kamu pengen pasang dedicated GPU dengan Ryzen 5 8600G? Masih bisa dan seharusnya tidak ada pengurangan performance karena CPU ini udah support PCI Express Gen 4x16. Beda sama pendahulunya, 5600G cuma support PCI Express Gen 3. Jadi kalau dipasangin GPU terbaru akan ada penurunan performance walaupun nggak terlalu banyak. Jadi akhirnya kalau dibilang bahwa CPU ini terlalu mahal, iya dari sudut pandang saya enggak, karena dari harga tadi udah kita
kita lihat dia dirilis dengan harga selayaknya Ryzen 5 yang lain. Tapi sekali lagi kita dikasih bonus APU untuk bisa main game tipis-tipis. Jadi buat kamu yang memang butuh processing power dari CPU, mungkin untuk compile data, mungkin untuk mengolah audio gitu ya, dan memang setiap harinya kamu nggak terlalu butuh pengolahan grafis, beli CPU ini ya masih worth it aja kali ya. Tinggal balik lagi, kita harus tahu apa kebutuhan kita. Jangan terlalu melihat apa kata orang, karena banyak orang yang melihatnya dari sudut pandang gamer, sedangkan kita tahu tidak semua orang butuh gaming. Semoga bermanfaat.